Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahriani, NIM 105721127821 dari kelas M21G, yaitu konsep dasar operasional riset. Perkembangan riset operasi. Riset operasi berasal dari Inggris dan merupakan suatu hasil studi antara tim militer bersama dengan para ilmuwan saat operasi militer selama Perang Dunia II. Tujuan mereka adalah mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas. Setelah perang selesai, potensi komersial segera disadari dan penggunaannya menyebar sampai ke Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan nama riset operasi atau operasional riset. Riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Dipandang sebagai ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Dipandang sebagai seni karena keberhasilan dari penyelesaian model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Definisi tentang riset operasi AL. Operational Research Society of Great American. Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia, mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Hamdi A. Taha. Riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antara disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Objektif atau tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam bidang usaha, biasanya tujuan diartikan sebagai memaksimumkan laba atau meminimulkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam bidang lain yang sifatnya non-profit, maka tujuan akhir diartikan sebagai pemberian kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik riset operasi, yaitu yang pertama, memformulasikan persoalan. 2. Membuat model matematik. 3. Menurunkan suatu penyelesaian. 4. Pengujian model dan solusi. 5. Mengimplementasikan hasil studi. Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan secara jelas. Langkah pertama, memformulasikan persoalan. Definisikan persoalan dengan menentukan spesifikasi tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan adalah mempelajari dan mengembangkan suatu rumus yang jelas dari masalah yang dihadapi. Di sini termasuk tujuan-tujuan yang sesuai, kendala-kendala yang ada, keterkaitan antara bidang yang akan dikaji dengan bidang lain dalam organisasi, batasan waktu untuk membuat keputusan, dan sebagainya. Langkah 2. Membuat model matematik. Komponen dari model matematik adalah: pertama, variabel keputusan. Jika ada keputusan yang saling berkaitan dengan dinyatakannya secara kuantitas, maka keputusan-keputusan ini dinyatakan sebagai variabel-variabel keputusan X1, X2, Xn yang nantinya nilai-nilai yang harus ditentukan. 2. Fungsi tujuan merupakan suatu fungsi yang merupakan ukuran kinerja yang sesuai, minimal, cost, max, profit, yang dinyatakan dalam fungsi matematis dalam variabel-variabel keputusan. 3. Fungsi pembatas merupakan suatu fungsi yang dibuat berdasarkan resource yang ada, biasanya dinyatakan dalam bentuk kesamaan atau ketidaksamaan. 4. Input parameter berupa angka-angka merupakan konstanta-konstanta atau koefisien yang terdapat di dalam fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Langkah 3. Menurunkan suatu penyelesaian. Dari model matematis yang telah dibuat, maka bisa ditentukan suatu penyelesaian yang optimal. Langkah 4. Pengujian model dan solusi. Hal ini terkaitan dengan validitas dari model, di mana harus ditentukan apakah model matematis yang telah dibuat pada langkah 2 telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Apakah model matematis yang telah dibuat telah memberikan petunjuk bahwa model cenderung menghasilkan suatu peningkatan hasil yang berarti atas apa yang terjadi sekarang. Langkah 5. Mengimplementasikan hasil studi.
Pada langkah ini, hasil studi harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendokumentasikan atau pencatatan semua kegiatan yang dilakukan supaya bila terjadi sesuatu yang tidak benar akan dapat dicari apa penyebabnya. Adapun pengertian program linear atau PL merupakan pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk situasi fungsi linear dalam pencapaian tujuan, memaksimisasi dan minimisasi yang dipengaruhi oleh batasan fungsi linear dalam pencapaian tujuan tersebut. Program integer merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah program linear tetapi memerlukan tambahan batasan yaitu beberapa atau semua keputusan merupakan bilangan bulat. Model analisis jaringan merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah yang berisikan lingkaran-lingkaran atau disebut titik dan dihubungkan dengan garis disebut cabang. Penjadwalan proyek merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dapat membantu dalam penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, pengawasan proyek yang terdiri dari banyak kegiatan terpisah yang dilaksanakan oleh berbagai departemen, individu, dan sebagainya. Model persediaan merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah, pemilihan persediaan yang memadai untuk memenuhi permintaan barang dan pada saat yang sama juga memenuhi pengeluaran biaya persediaan yang minimal. Model antrian merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah untuk memahami dan mengambil keputusan yang lebih baik mengenai sistem operasi yang melibatkan antrian. Model simulasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk membuat model operasi suatu sistem. Pada umumnya, model ini menggunakan bantuan komputer untuk membuat suatu model operasi dan melakukan perhitungan simulasi. Analisis keputusan. Model ini dapat digunakan untuk menentukan strategi optimal dalam situasi yang melibatkan beberapa alternatif keputusan dan pola peristiwa yang tidak pasti atau berisiko. Proses analitis hierarki. Teknik pengambilan keputusan multi-kriteria yang memungkinkan dimasukkan faktor subjektif untuk memperoleh keputusan yang direkomendasikan. Model analisis Markov. Model ini berguna dalam mempelajari evolusi sistem tertentu dengan beberapa percobaan menurut rantai Markov atau proses stokastik. Program dinamik merupakan pendekatan yang memungkinkan untuk memecahkan masalah besar sedemikian sehingga setelah semua masalah yang lebih kecil diselesaikan, maka dapat dikatakan bahwa kita memperoleh solusi optimal untuk masalah besar tersebut. Prosedur berbasis kalkulus digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan fungsi tujuan atau fungsi kendala nonlinear yang melibatkan fungsi nonlinear variabel keputusan. Beberapa ciri riset operasi yang menonjol atau AL. Riset operasi merupakan pendekatan kelompok antardisiplin untuk mencari solusi optimal. Riset operasi menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi optimal. Riset operasi tidak memberikan jawaban sempurna terhadap suatu masalah, tetapi hanya memperbaiki kualitas solusi. Kelemahan dari riset operasi. Penrumusan masalah dalam suatu program riset operasi adalah suatu tugas yang cukup sulit. Jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat menolong seluruh organisasi mencapai yang terbaik secara serentak. Suatu hubungan yang non-linear diubah menjadi linear untuk disesuaikan dengan program linear dapat menggunakan solusi yang direkomendasikan. Peranan komputer dalam riset operasi. Software riset operasi berguna untuk membantu dan mempermudah menyelesaikan riset operasi. Beberapa software riset operasi yang sederhana tetapi cukup memadai untuk aplikasi ringan dan telah banyak digunakan diantaranya adalah QM yang diciptakan oleh Sang M. Lin dan Jung P. Sim. Bila dalam aplikasi yang melibatkan ratusan variabel dan kendala, maka software yang lebih cocok adalah Lindo. Baik, terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.